Hai teman-teman, dengan Baba Tere lagi dalam serial Arkons yang ke-6. Kali ini saya mau bicara soal teknologi spiritualitas atau teknologi kesadaran, ya. Dihubungkan dengan tema kemarin yaitu teknologi reinkarnasi. Jadi teman-teman, ini Baba bermasalah dengan handphone Baba, jadi akhirnya Baba pakai sistem ini aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat diagramnya seperti itu. Teman-teman, jadi The Archons itu mereka membuat mapping, ya. Mereka memakai teknologi kesadaran karena mereka memang memanen kesadaran atau lush, ya. Itu dengan level-level sampai 7 karena semuanya itu memakai angka 7, ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, coba teman-teman lihat ya, di tengah-tengah itu ada gambar. Gambar itu adalah gambar kubus, lalu ada lingkaran, ada 7 lingkaran. Seperti lingkaran yang ada di ring Saturnus. Ya, lalu si kubusnya di tengah-tengah. Nah, kubus itu yang akan mengambil, memanen semua energi-energi kita. Mau energinya positif atau negatif, itu di mata kubus itu sama-sama loose. Ya, jadi teman-teman ada 7, kita lihat ada 7. Nah, 7 itu dibagi atas 2 bagian. Tingkatan pertama, kedua, dan ketiga itu adalah panen besar-besaran dari Archons, karena di situ frekuensi emosi, energi in motion kita itu masih benar-benar mereka kontrol. Nah, ketika memasuki level keempat, itu orang udah mulai menyadari dirinya, siapa aku, who I am, udah mulai punya kesadaran, udah mulai melepaskan program-program kubus. Itu adalah hal yang paling ditakuti oleh Archons. Sementara level 5, 6, 7 itu Archonsnya udah nggak bisa lagi ngontrol mereka yang punya kesadaran itu, tetapi mereka mencoba segala macam manipulasi untuk menarik kembali, ya, menarik kembali mereka yang sudah ada di tingkat 4, 5, 6, 7 untuk balik lagi ke 1, 2, 3. Nah, mereka melakukannya dengan cara yang sangat-sangat sistematis, terstruktur, jenius, ya, misalnya melalui media sosial. Jadi kadang-kadang ada yang udah sampai level 6, ya, udah belajar kosmologi, udah tahu I am that I am. Lalu masuk ke media sosial, punya follower banyak, lalu akhirnya masuk lagi ke jebakan Archons karena lalu kembali ke ego, ya, lalu ingin jadi lebih baik dari orang lain, ingin dihormati, menggantikan posisi dalam tanda petik ulama religi menjadi guru spiritual dan lain. Itu jebakan semua teman-teman ya. Nah, jadi sekarang dengan tahu kejeniusan dan kehebatan mereka, Baba mau bahas level pertama. Nah, level pertama ini seperti juga level kedua dan ketiga, itu 90% manusia di dunia kebanyakan ada di level ini. Artinya apa? Mereka tidak tahu bahwa emosi mereka adalah makanan empuk dari para Archons. Para Archons ini, mereka itu tinggal di yang kita kenal dimensi 4, dimensi tanpa waktu, dan mereka punya akses ke dimensi di bawahnya, ya. Nah, teman-teman, level pertama itu konsepnya sederhana banget sih. Itu adalah ketika orang-orang masih ada di tahap surviving. Surviving itu bertahan hidup. Mereka dikontrol oleh otak reptilian mereka, sehingga konsepnya adalah fight, flight, and freeze, ya, kabur, berkelahi, atau membeku, ya. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita berhadapan dengan orang lain, itu kita misalnya mengalami konflik atau apa ya, harus dalam tanda petik merasa harus tunduk pada orang lain itu, maka kita memakai surviving mode. Kalau nggak berkelahi, ya, berkelahi itu bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga silent treatment, ya, didiemin berhari-hari, itu juga merupakan fight, ya. Atau fightnya bisa lewat tulisan, lewat rame-rame ngajak orang musuhin orang itu, atau fitnah, atau gosip, pokoknya fight. Lalu ada juga yang fly, kabur gitu ya. Kaburnya bisa ke rumah orang, ke buku-buku, ke film, ke TV, ke media sosial, pokoknya kabur, ya. Lalu ada lagi yang freeze, jadi dia nggak kabur,
dia nggak fighting tapi dia membeku di situ, teman-teman. Jadi konteksnya dalam hal kesadaran di level pertama ini adalah bagaimana besok atau bagaimana nih masa depan, selalu hidup di masa depan, nggak pernah benar-benar menyadari bahwa hidup itu ada hanya di kekinian. Dan kalau kita hidup dalam kekinian itu kita berlimpah, selalu khawatir, takut apa yang akan terjadi di masa depan dan lain-lain. Ya, jadi level pertama ini level yang paling dialami oleh kebanyakan orang karena jebakannya itu adalah jebakan teknologi uang. Jadi uang itu dipakai sebagai alat untuk mengontrol semua orang yang ada di level pertama, kedua, dan ketiga. Ya, teknologi uang ini sekarang lebih canggih, dia lebih bersifat teknologi digital. Jadi uangnya nggak kelihatan, tapi kita merasa bahwa uangnya nyata, padahal uangnya sebenarnya nggak nyata. Uang itu konsep, ya. Jadi mereka yang ada di level pertama ini masih benar-benar menghitung nominal, ya. Wah, nominal itu penting, ya. 2.000 itu bukan apa-apa dibandingkan dengan misalnya 2 juta. Lalu kalau cuma punya 20.000 itu kayaknya khawatir banget kalau tidak cukup, ya. Jadi itu adalah teknologi keuangan yang mereka pakai. Nah, di level surviving ini Arkon bermain di konsep sandang, pangan, papan, ya. Jadi nanti rumah dibuat sedemikian rupa supaya mahal, cicilannya sampai nanti pensiun, dan selalu hidup dalam ketakutan. Lalu sandang seadanya aja, pakaian seadanya, ya. Kita lihat anak-anak kadang-kadang mereka hanya punya satu seragam dipakai turun-temurun adik kakak dan lain-lain. Dan juga makanan, ya, makanannya adalah makan untuk hidup. Oke. Nah, itu yang level pertama, surviving. Sekarang kita masuk ke level kedua, yaitu level ego atau yang dianggap sebagai, ya, transendensi, sudah naik ke level yang lebih tinggi, ya. Nah, sebenarnya di level kedua ini, katakanlah secara sandang, pangan, papan, mereka sudah tercukupi, bahkan bisa traveling, mereka punya mobil, punya rumah, anak-anak sekolah di sekolah yang baik, bisa ngirim anaknya ke universitas dan lain-lain. Tetapi mereka masih terjebak oleh apa yang disebut ego, yaitu apa kata orang. Jadi konsepnya itu iri hati, cemburu, kecemburuan sosial, terutama membanding-bandingkan. Wah, yang sebelah beli mobil baru, kita juga mesti beli mobil baru misalnya. Atau wah, orang lain punya follower banyak, gimana caranya supaya saya juga punya follower banyak. Lalu kita terjebak di ego itu, ya. Nah, di level 2 ini mereka mengira mereka udah sampai pada tahap kesadaran transendensi dan mereka merasa bahwa mereka sudah melampaui garis kemiskinan. Mereka tidak tahu bahwa teknologi kesadaran itu membuat mereka menjadi miskin dalam konteks ego, ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks cakra, level pertama itu cakra pertama. Nah, ini cakra ini kayaknya cakra ketiga. Ya, cakra ketiga itu tentang harga diri, tentang rasa percaya diri dan lain-lain. Dia masuk ke situ, teman-teman, ya. Jadi ini jebakan kedua. Nah, lalu ada orang-orang yang akhirnya merasa bosan, kok gini-gini aja gitu, ya. Masa sih udah punya rumah, punya mobil, punya pasangan dan lain-lain. Lalu mereka mulai masuk ke konteks aktif di grup, aktif di komunitas. Lalu mereka mulai berpikir, siapa kita? Gitu, ya. Udah bukan lagi apa kata orang, tapi siapa kita nih. Lalu terbentuklah grup-grup yang saling diadu domba oleh Arkon, ya. Saya lawan mereka atau kita lawan mereka, kita lebih baik dari mereka, mereka bukan umat pilihan Tuhan. Lalu kalau ada perang, kita memihak salah satu grup yang kita anggap sama kita, lalu kita melawan grup lain, ya. Di level ketiga ini kesadaran kolektif dualitas konfliktual itu kuat banget. Jadi identitas grup yang dipakai. Bahkan untuk identitas grup ini orang mau berperang, orang mau menyerang sesama manusia. Konsep kemanusiaan sebagai sesama makhluk, ya, katakanlah makhluk, entah itu ciptaan Tuhan, entah itu
makhluk dengan kontrak jiwa masing-masing, nggak ada dalam hal ini ya. Jadi level 1, 2, 3 ini dia tentang emosi yang diadu domba, yang dicampur aduk, yang dikontrol oleh arkon, sehingga kita itu masuk dalam jebakan mereka yang disebut separasi ya. Separasi itu perpisahan, itu kata sambungnya versus atau ya. Nah itu ada lose yang paling disukai oleh para arkons, dan itu dijalankan dengan para agen-agen arkons yang ada di setiap posisi-posisi strategis, entah itu di religi, ekonomi, edukasi, politik, militer, dan lain-lain ya. Nah teman-teman, si teknologi kesadaran ini itu berdasarkan apa yang disebut sebagai unconscious consent. Artinya kesepakatan yang tidak kita sadari ketika kita sepakat. Nah kalau kita lihat kemarin dalam skema teknologi reinkarnasi, itu yang terjadi adalah kita seakan-akan dipaksa untuk kembali lagi ke realitas ini, lalu kita seakan-akan menyetujui untuk kembali lagi, entah itu untuk menyelesaikan karma, entah itu untuk menyelesaikan pembelajaran yang belum selesai, entah itu untuk kembali lagi menghapus dosa-dosa rasa bersalah, atau pembelajarannya belum selesai. Nah, jebakan teknologi reinkarnasi ini adalah kelanjutan dari teknologi kesadaran yang sudah dikontrol oleh mereka selama ribuan tahun. Jadi kita berhadapan dengan sebuah teknologi, teman-teman ya. Nah teman-teman, di tengah-tengah gambar diagram teman-teman itu Baba menggambar spiral yang adalah spiral Saturnus ya. Lihat di dalamnya ada kubus ya. Kubus itu ada di mana-mana teman-teman ya. Ada di New York, ada di Australia, ada di Eropa, ada di mana-mana. Nah lalu lingkaran arah frekuensinya itu berlawanan arah ya. Ada 7 lapisan yang merupakan simbol aja, karena lalu kita hidup dalam lapisan 7 ya. Ada 7 cakra, 7 warna pelangi, ada 7 hari dalam 1 minggu, lalu ada semua yang disimbolkan oleh angka 7. Nah kita masuk dalam teknologi arkons atau teknologi demiurge atau teknologi Saturnus ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita adalah bagian dari teknologi itu, maka lalu kita mulai masuk ke level yang keempat ya. Nanti Baba akan bahas level yang keempat ini, yang adalah level yang paling ditakuti oleh para arkons. Jadi level keempat ini adalah level ketika seseorang mulai terbangun dari tidur panjangnya ya. Misalnya kalau dalam sejarah itu ada cerita tentang siapa namanya itu dari Cina, yang dia bercerita, saya mimpi kupu-kupu atau mungkin kupu-kupu yang mimpi saya. Jadi dia udah masuk pada suatu konsep yang tidak linier lagi, yang sifatnya mungkin multidimensionalitas, dan mulai mempertanyakan sesuatu yang tidak kita pertanyakan di level 1, 2, dan 3 ya. Jadi level 4 ini bertanya siapa sih aku gitu ya. Nah itu nggak pernah ditanyakan di level pertama. Orang makan aja susah ya, masih mikirin rumah, masih harus hitung-hitungan transportasi tiap hari, benar-benar surviving ya. Nah di level kedua itu kita masih terjebak dengan apa kata orang ya, apa kata orang. Nah teman-teman, di level ketiga itu adalah siapa kita ya. Jadi dia konsepnya itu sesuatu yang ada di luar diri kita. Nah bukan berarti bahwa kita langsung lahir terus kita masuk level keempat, enggak. Kita semua melewati level-level ini itu ya. Jadi kita semua melewati level-level ini. Jadi misalnya kalau masalah level pertama ini mungkin nggak tahu teman-teman, pengalaman teman-teman. Kalau Baba kayaknya karena orang tua Baba benar-benar
eh, pindah dari kampung ke kota, jadi mereka berjuang untuk kita. Jadi Baba nggak tahu waktu kecil tuh benar-benar berjuang, nggak bisa makan tuh nggak ada gitu ya. Lalu level 2 terlewati dengan baik, walaupun Baba masih mikir kalau misalnya apa kata orang tuh dalam konteks nilai-nilai pelajaran di sekolah gitu, kadang-kadang mikir kok dia bisa juara pertama, kok saya 10 besar aja nggak bisa gitu ya. Lalu level ketiga ini saya pernah ikutan kayak ikut anti perang di perang gitu ya. Terus ternyata setelah berpikir-pikir, ternyata yang ngontrol perang orangnya sama. Jadi Baba mengalami sebuah transendensi kesadaran sampai akhirnya masuk ke level keempat. Sekarang Baba masuk level keempat ya. Teman-teman pikirkan level pertama, kedua, dan ketiga, lalu pikirkan di mana tonggak-tonggaknya untuk akhirnya mungkin sampai ke level keempat. Level keempat ini dia tentang siapa aku. Ini pertanyaan-pertanyaan siapa aku yang kalau dulu di level pertama, kedua, dan ketiga itu mengarah pada jawaban yang diberikan oleh institusi. Misalnya siapakah aku? Aku anak Tuhan. Siapakah aku? Aku anak yang berbakti pada orang tua. Siapakah aku? Aku anak dari level ekonomi bla 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 gitu ya. Jadi di level 1, 2, 3 lebih ke apa kata orang. Nah sekarang kita masuk ke level keempat. Level keempat ini adalah pertanyaan tentang siapa aku. Kita mulai mengalami apa yang disebut self awareness, mulai sadar. Kayaknya hidup nggak gini-gini aja gitu ya. Kalau dalam pengalaman Baba tuh di usia 19 tahun tuh bertanya, masa sih Tuhan pilih kasih antara Bapak Uskup yang meninggal sama ulama yang meninggal? Padahal keduanya orang-orang baik. Masa mereka salah satu harus masuk neraka karena Tuhannya pilih kasih? Jadi kan kita bertanya ya, kayaknya nggak gini-gini juga hidup. Nah, intinya kadang-kadang kita ngerasa kita udah kehilangan pikiran itu ya, kayak aduh kayaknya saya udah gila nih, kok saya mikir kayak gini. Tapi sebenarnya kita itu kehilangan program. Jadi program yang selama ini ngontrol kita udah mulai kehilangan kontrolnya. Ya kita mulai diam lalu bertanya. Kita ngambil jeda lalu kita mikir. Apakah hidup tuh hanya lahir, sekolah, kerja, menikah, punya anak, membesarkan anak, lalu pensiun, mati. Itu ya. Kita mulai tanya, kayaknya ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Nah, teman-teman, dalam konteks teknologi buatan Arkons, ini adalah fase yang paling ditakuti oleh mereka. Mereka tuh paling takut sama mereka yang sadar. Maka mereka membuat segala macam upaya untuk melakukan penarikan untuk balik lagi ke level 1, 2, dan 3. Ya, misalnya tuh nanti kayak ada sosial isolasi. Jadi nanti orang-orang mulai mempertanyakan kesadaran kita, mempertanyakan pola pikir kita, dan ingin membuat kita balik lagi ke apa yang mereka katakan kebenaran kolektif gitu ya. Nah ini adalah fase yang paling susah. Nah kebanyakan orang balik lagi ke rasa nyaman di 1, 2, 3 ya. Baba mengalami ini dalam kelas-kelas Baba selama 6 tahun terakhir. Itu akhirnya kebanyakan itu balik lagi ke zona nyaman, karena zona ini nggak nyaman banget, sendirian, kesepian, masih dalam limbo, artinya masih dalam proses ini mau kemana nih, ini mau kemana nih, saya nggak tahu saya mau kemana nih, kayak gitu ya. Ini yang paling susah nih. Tapi kalau kita bisa melewatinya setelah ada inner healing, lalu kita menyembuhkan trauma-trauma dari level 1, 2, 3, lalu akhirnya kita bisa masuk ke level kelima. Nah level kelima ini kita sudah tahu siapa kita, lalu kita masuk pada pola observasi ya. Kita keluar dari kubus, kita melihat kubus dari jauh, lalu kita mulai memilah-milah mana yang saya, mana yang kubus itu ya. Lalu kita mulai memikirkan pola saya, role saya, peranan saya apa, lalu mulai merasakan kebebasan individual. Masih takut mengekspresikan secara publik kesadaran saya, tapi saya nyaman di kubus yang saya ciptakan sendiri ya teman-teman ya. Jadi si level 5 ini dia, kalaupun kita merasa sakit karena isolasi, karena sakit purging, karena sakit karena badan-badan kita mengeluarkan data-data lama, downloading, uploading, deleting data dalam diri kita, hasil dari puluhan tahun di level 1, 2, 3, itu kita mengatakan ini adalah pilihan ya. Kita memilih menderita untuk kebebasan. Nah, itu namanya level ke-5. Sekarang
Karena Baba mau level ke-6 teman-teman. Ya, level ke-6 itu adalah ya katakanlah level yang dia udah tahu I am that I am. Ya. Jadi di level kelima ini itu yang Baba katakan tentang kesadaran kosmologi ya. Jadi kesadaran bahwa kita itu ada dalam suatu level dimensi dan sifatnya multidimensionalitas. Kita dalam simulasi, kita ada dalam kubus yang lebih ke arah Saturnus ya. Kalau di level kelima itu kita tahu kita ada dalam kubus agama, pendidikan, keuangan dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu bahwa di atas itu ada yang ngatur semua kubus, yaitu teknologi Saturnus itu ya. Nah di level 6 itu kita mulai sadar bahwa waktu itu ternyata spiral, dia tidak linier. Lalu kita sadar bahwa makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita, mau tanaman, mau hewan, mau mineral, itu juga punya kesadaran. Jadi si ajaran level pertama, kedua, dan ketiga tentang kita adalah manusia yang paling mulia, udah nggak ada lagi, kita udah nggak percaya lagi sama konsep itu, bahwa setiap bagian dari realita ini dia adalah infinite intelligence dengan level kecerdasan masing-masing. Ya, jadi konsepnya itu I am that I am. Saya adalah saya. Semua yang saya lihat di sekitar saya adalah saya. Sehingga kalau misalnya saya menyakiti ibu bumi, berarti saya menyakiti saya sendiri. Ya, konsepnya itu seperti itu. Walaupun masih ada distorsi dari spiritualitas era baru yang sengaja diinfiltrasi oleh Arkon, tapi kita mulai sadar bahwa kita tuh nggak usah perang terhadap orang lain, karena setiap orang itu dia punya misi masing-masing. Setiap orang tuh punya kontrak masing-masing. Siapa kita menghakimi orang lain kalau kita juga nggak mau dihakimi, ya. Jadi si level ke-6 ini benar-benar kita menyadari bahwa kita itu menghormati, ya, kita respect. Kalau saya menyakiti seseorang itu berarti saya menyakiti saya, itu ya. Tapi dalam konteks ini kita belum sampai pada keyakinan bahwa semua orang adalah individual, intelligent, infinite, eternal God ya. Kita belum menyadari bahwa Saturnus itu entitas yang adalah dilahirkan oleh yang disebut Sophia, dan Sophia, saya, dan siapapun juga itu sama-sama dari suatu kesadaran individual yang sama-sama bermain di level ini. Ya, jadi si konsep-konsep itu belum ada. Tapi di bagian ke-6 ini, level ke-6 itu ada yang disebut sebagai Christ consciousness atau Buddha consciousness. Jadi kesadaran tentang kesadaran Kristus ya, untuk yang dibesarkan secara religi Kristen, atau kesadaran Buddha. Suatu kesadaran di mana misalnya kemelekatan adalah awal dari penderitaan, maka lepaskanlah kemelekatan. Ya. Nah, di level ke-6 ini kita terisolasi, teman-teman kita sedikit banget, nggak banyak, tapi kita terkoneksi dengan mereka yang satu frekuensi. Kita sudah tidak lagi merasa kesepian karena kita sudah terkoneksi dengan diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Ya. Nah, lalu pertanyaannya gini, lalu gimana dengan kubus-kubus, terutama kubus-kubus yang membesarkan kita? Bagaimana dengan kubus Saturnus yang menjadi bagian dari kesadaran saat ini? Nah, itu dia. Jadi di level ke-6 ini, I am that I am, itu kita masih melihat sesuatu yang ada di luar kita, tapi sudah tidak konfliktual lagi, dan dia ada refleksi as within so without. Apa yang ada di dalam itu ada di luar. Lalu kita juga mulai mengerti apa yang disebut as above so below. Apa yang ada di atas juga ada di bawah. Nah, salah satu kesadaran ini adalah kesadaran tentang teknologi reinkarnasi. Jadi katakanlah kalau teknologi reinkarnasi itu ada di atas teknologi kita, kita menyadari bahwa apa yang ada di teknologi reinkarnasi itu sudah ada di kehidupan kita sekarang. Ya, jadi kita mulai mempersiapkan untuk
menembus teknologi reinkarnasi itu dengan kesadaran yang nggak diajarkan di buku-buku sih, ya, kesadaran yang melampaui kubus-kubus itu, tetapi kita tetap berada di kubus-kubus itu, ya. Nah teman-teman, ini sesuatu yang susah dan mungkin nanti orang tanya, jadi Bapak gimana dong kita nih? Jadi kalau kita mati kita kemana? Tergantung sih, tergantung kita. Kalau kita tidak sadar pada unconscious consent seperti di level 1, 2, 3, 4 itu, maka kita masuk dalam teknologi reinkarnasi. Tetapi kalau kita mulai sadar siapa aku, terus melakukan observasi, mulai bertanya, melihat sesuatu yang lebih besar, kita mungkin masuk pada level kesadaran lain, ya. Ada kesadaran itu ditulis di banyak sekali naskah-naskah kuno, naskah-naskah di Mesir, Sumeria, Mayan, Tibet, tentang bagaimana kita keluar dari teknologi kubus ini, ya. Oke teman-teman, Bapak mau yang ketujuh. Jadi yang level ketujuh ini adalah level yang tidak bisa disentuh sama sekali oleh arkon, karena frekuensi kita adalah frekuensi cinta. Jadi ada yang bertanya, Bapak di mana posisi cinta? Posisi cinta itulah di posisi di kesadaran ketujuh ini. Cinta tanpa syarat, ya. Cinta yang memang kita adalah sang cinta itu sendiri. Nah, itu udah didasarkan pada remembering, recognizing, gnosis. Gnosis itu artinya tahu, kita udah tahu gitu, ya. Lalu dia bukan lagi I am tetapi IS. IS, ya. Saya sebagai, misalnya saya sebagai sang kebaikan itu sendiri. Jadi saya berbuat baik bukan supaya kata orang saya orang baik. Saya udah melepaskan label-label mau jadi orang baik, mau jadi healer, mau jadi connector, mau jadi apapun itu. Saya sebagai sang kebaikan itu sendiri. Saya sebagai sang cinta itu sendiri. Jadi ini udah melewati label, ya. Kita udah tidak lagi punya bahasa. Jadi misalnya gini, kita membantu seseorang untuk masuk pada kesadaran healing, tapi kita nggak menyebut diri kita healer. Atau kita memberikan sharing pengalaman kita, tapi kita nggak menyebut kita sebagai guru. Karena label itu dia bahasa dan dia adanya di kesadaran-kesadaran yang diatur oleh arkons. Jadi kita masuk pada diam, kosong, dan gelap. Keren ya? Keren banget teman-teman. Kalau menurut Bapak keren sih. Nah, lalu apakah dalam diam, kosong, dan gelap itu apa yang terjadi sih? Yang terjadi adalah kita lalu mereview ulang kembali level 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita. Lalu kita mulai melihat semua pengalaman kita itu dari sisi gelap. Dari saat kita ada dalam kegelapan rahim ibu kita, di mana semua kebutuhan itu terpenuhi. Dari sisi diam, ya, diam. Lalu dari sisi kosong. Nah, itu semua harus dilewati dan semuanya itu percikan-percikannya itu ada dalam pengalaman hidup kita sendiri. Jadi kita akhirnya, menariknya gini teman-teman, kita dulu tuh kisah hidup kita ditulis oleh orang lain. Lalu dalam perjalanan hidup kita itu menulis kisah hidup kita. Ya, nah dalam level cinta ini itu kita tidak menulis apa-apa karena kita tidak meninggalkan jejak. Nanti orang lain yang menulis itu, ya, kayak Yesus misalnya. Yesus nggak pernah nulis buku dia, tapi dia ngajar. Nah orang-orang di sekitar dia yang lalu menyebarkan ajarannya dan menyebut dia guru. Padahal dia bukan guru, dia hanya Yehosua yang dia remembering, lalu dia berbagi apa yang dia ketahui. Ya, tentu saja si konsep Yesus ini benar-benar dimanipulasi oleh gereja Katolik. Jadi ajaran aslinya itu dia nggak mendirikan gereja. Ajaran aslinya itu dia mengajarkan tentang relasi antara dia dan dalam tanda petik yang disebut Bapa, ya. Sebenarnya bukan konsep Bapa seperti kita, tapi dia dan sang sumber itu satu kesatuan, itu, ya. Dan dia nggak takut mati. Jadi dalam perjalanan itu dia nggak takut mati karena dalam kematian itu dia, ya itulah, menembus teknologi reinkarnasi yang orang percaya, menembus arkons, demiurge, lalu dia langsung balik lagi ke yang dia sebut monad atau sang sumber. Itu akan Bapak bahas setelah
konsep Archons ini. Teman-teman, exciting ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang lurus, nggak ada yang bengkok, nggak ada yang sakral, nggak ada yang kotor ya. Semuanya adalah bagian dari dualitas konfliktual yang kalau kita mainkan secara sadar ya, itu dia tidak lagi membuat kita menjadi bagian dari kubus itu. Nah, teman-teman, satu hal yang ingin saya katakan dalam konteks level ketujuh ini, apa sih hubungannya dengan kubus Saturnus? Jadi kita benar-benar ada dalam dualitas konfliktual kubus hitam itu. Nah, ketika kita masuk pada level cinta, kita tidak langsung serta-merta ada di luar kubus itu, di luar semua teknologi, karena itu bagian dari game which I am not. Tapi kita lalu melepaskan dualitas menjadi satu, yaitu apa? Kita menjadi kubus itu sendiri, kita menjadi yang terpidana yang sudah terbebaskan, dan kita menjadi penjaga kubus itu sendiri. Dan dalam kesatuan itu tidak ada escape, tidak ada keinginan untuk kabur, lalu kita menjadi utuh. Oke teman-teman, ini agak susah dipelajari terus ya. Nah, jadi ada dua macam spiral yang akan saya pakai sebagai penutup video ini. Yang pertama adalah spiral pertama di sebelah kiri, itu kubusnya di tengah-tengah teman-teman. Lalu orang melingkar tanpa sadar mengelilingi kubus itu, menyerahkan energi ke kubus itu. Ya, kita jadi korban, kita jadi budak. Di yang satu lagi, kubusnya ada di mana-mana, tetap ada dalam spiral. Kita ada di mana-mana, tapi sekaligus kita berada di luar sistem kubus itu. Dan itu apapun sebutannya dalam frekuensi yang paling tinggi, itu yang disebut sebagai love atau cinta. Ya, nah kenapa kita harus masuk pada love atau cinta? Yang pertama, cinta itu seperti yang diajarkan semua guru-guru, itu adalah portal yang ditakuti oleh Archons. Jadi mereka nggak bisa masuk pada level frekuensi tinggi karena mereka berada di level frekuensi rendah. Jadi kalau ingin melihat dengan kacamata helikopter, itu kita harus masuk pada frekuensi yang lebih tinggi dari mereka. Bukan berarti kita lebih baik dari mereka, karena toh mereka juga bermain tanpa kesadaran. Ya, jadi apa kita harus punya love. Yang kedua, ketika kita sampai pada konsep love, setelah remembering, recognizing, dan gnosis, lalu apa lagi? Apalagi yang harus kita capai? Nggak ada lagi yang kita capai, nggak ada lagi yang kita raih, nggak ada lagi yang kita ingin becoming. Kita lalu menjadi being, menjadi ada di kekinian, di keabadian, dan tidak ada lagi yang kita kejar, nggak ada. Nah, teman-teman, lalu apa yang terjadi dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita? Nanti teman-teman rasakan sendiri apa yang terjadi, ya. Jadi akhirnya kita melampaui level 1, udah nggak ada lagi pertanyaan gimana besok, mau makan apa besok. Kita makan karena kita makan, titik. Lalu nggak peduli lagi apa kata orang, karena kita sudah dalam tanda petik memeluk ego kita yang adalah bagian dari jiwa kita. Nggak ada lagi konfliktual di dalam diri kita. Lalu siapa kita itu melampaui apa yang disebut kesadaran kolektif, groups, komunitas. Kita menghormati mereka yang masih ada dalam level unconscious concern itu, tapi kita nggak menghakimi mereka karena kita pernah ada di sisi mereka. Lalu kita mulai mengerti kesepian-kesepian yang dialami oleh mereka yang masuk level 4 ketika mulai bertanya siapa aku, walaupun jarang sih yang bertanya, kebanyakan masih 1, 2, 3. Tapi lalu kita dalam tanda petik menemani mereka dalam keadaan diam, kosong, dan gelap, nggak menjelaskan dengan kata-kata, karena mereka masuk pada sebuah frekuensi yang retak, dan kita menghadirkan frekuensi yang utuh dalam diam. Ya, lalu apa yang terjadi misalnya demo-demo, perang-perang di mana-mana, ya kita mengerti permainan kubus itu, lalu kita tahu dalam observasi itu kita melampaui I am that I am, ya, tapi kita lalu menjadi IS. S-nya apa? Ya S-nya kalau dalam kisah Yesus dia adalah satu dengan Bapa di surga. Kalau misalnya dalam kisah Buddha, dia adalah nirvana, melampaui samsara. Nah, teman-teman pilih sendiri IS-nya apa. Tapi S itu dia melampaui role, peranan,
dia melampaui kata kerja, dia melampaui bahasa, dia diam. Rahayu kinasih.